udah silabus. Ini masih radio, Jas, tadi. Enggak, silabus kok. Barusan, Pak, silabusnya Bapak buka tadi. Udah dari tadi. Ih, gimana sih? Ya, iya, baru saja buka. Jadi, kita akan mulai kuliah, kita akan usahakan habis materinya kan. Nah, tinggal 2 topik berkaitan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang pertama tentang yang ini udah kan ya, yang pertumbuhan penduduk itu kan udah kan ya. Jadi kita karena lagi mau ngejar materi supaya hari Selasa kita akan sampai sini ketika KPF ya. Ketika KPF itu akan sampai 6.9 ya. Jadi kita akan habiskan tuh 67, 68 dan 69 ya. Hari ini akan kita habiskan. Besok pagi Anda KPF sudah siap ya. Ya disiapkan maksudnya. Oke. Kita akan mulai nantinya kita masih ketemu hari Kamis. Nanti mungkin kita akan ya mereview apa yang sudah kita pelajari selama ininya ya, entah berupa contoh soal atau soal-soal gitulah ya. Kemudian kita akan ujian Kamis depan, Selasa depan ya, Selasa depan itu UAS. Jadi seminggu sebelum UAS kita KBF dulu supaya Anda teratur belajarnya. Oke, nanti hari Kamis kita cobalah. Saya akan melihat-lihat soal-soal yang kira-kira butuh waktu lama untuk mengerjakannya, yaitu soal-soal bercerita atau apalah ya, gitu ya, sehingga nantinya Anda akan merasa siap dengan menghadapi soal-soal yang seperti itu. Ya, kalau perlu, spesialis belajar khusus mempelajari soal-soal bercerita, ya supaya gampang. Tapi pesan saya, kalau soal bercerita, begitu lihat ada soal bercerita, kamu lihat kalau ada gambarnya juga, itu besar kemungkinan itu tentang optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan, menambah atau mengurang gitu loh. Ya. Jadi kalau logikanya ini mengurang, itu berarti minimization. Kalau logikanya yang ditanyakan itu sesuatu yang bertambah, itu akan maximization. Ya tergantung kata-katanya gimana, ya tergantung kata-katanya gimana. Nanti ya bisa aja air keluar dari tangki, air yang ditampung ada berapa, ya itu kan jadi maximization. Tapi air yang berkurang dari tangki, itu minimization. Pokoknya lihat aja kalimatnya itu harus pinter-pinter menafsirkan ini urusan maximization atau urusan minimization, ya. Jadi ini soal yang paling handicap untuk setiap orang, ya. Handicap untuk setiap orang yang terlanjur di SMA-nya itu soal cerita begitu itu belum biasa. Ya, biasanya kan ada matematik pecahkan itu soal gampang, sehingga kelihatannya matematik itu seperti itu. Ya, coba kalau kita menghadapi dunia nyata, apa ada di dunia nyata itu matematiknya? Harus dirumuskan matematiknya. Misalkan kita mau melihat pertumbuhan penduduk, apa ada di dunia ini yang sudah jadi itu pertumbuhan penduduknya? Ya nggak ada, kita yang membikinnya. Ya, oke. Kita akan mulai dengan persamaan diferensial. Oke, ini dia. Jadi di persamaan diferensial ini kita sudah mulai kenal sih sebetulnya di awal-awal itu ya. Ada persamaan diferensial yang yang gampang, yang dipisahkan antara y dan x-nya, gitu kan waktu itu ya. Itu persamaan diferensial sebetulnya yang waktu memecahkan masalah pegas gitu ya. Masalah pegas itu kan misalkan ya dy dx sama dengan k kali x. Nah, sekarang yang yang ada x-nya dikumpulkan jadi satu, yang ada y-nya kumpulkan jadi satu. Ya, kalau kita bisa melakukan begitu, maka persamaan diferensial itu cepat sekali diselesaikan. Ya, tapi soal-soal kayak gitu itu biasanya porsinya tidak keluar di ujian, porsinya nanti ketika ujian reevaluasi gitu, yang gampang-gampang lah gitu. Ya, yang persamaan diferensialnya itu dibikin gampang. Tapi
Kalau ada persamaan yang tidak bisa dipisahkan antara Y dan X-nya, nanti akan kita lihat ya, kita akan ketemu dengan persamaan yang tidak bisa dipisahkan, maka kita akan memakai metode ini sekarang, yaitu metode yang umum ini. Ya. Nah, di metode yang umum itu persamaan diferensialnya kayak gini. Nah, ini itu kadang yang begini itu tidak bisa dipisahkan, yang Y saja di ruas kiri, yang X saja di ruas kanan itu kadang nggak bisa. Ya, misalkan di sini ada PXY, PX itu bisa X kali Y juga kan, atau X saja, kan jadinya X kali Y. Di sini ada X, gimana misahkan ruas kiri X saja, Y saja, ruas kanan X saja. Ya, gampangnya nih, PX itu saya ganti dengan X, QX juga saya ganti dengan X juga, sederhana kan? Yang sederhana begitu ternyata nggak mudah untuk dipecahkan. Ya, karena itu kita akan pakai metode umum. Nah, di metode umum itu kita akan bikin supaya bisa dipecahkan menjadi dua seperti itu, seolah-olah seperti itu cita-citanya. Ya, tapi tidak seperti itu banget. Itu kita akan pindah ke bagian yang akan kita sebut sebagai ini namanya exact method ya. Exact method itu akan membuat kita berusaha bisa memisahkan yang Y aja di sebelah kiri, yang X aja di sebelah kiri. Tapi persamaan diferensial harus bentuknya kayak gini. Ya, jadi di sini nggak boleh, di sebelah sini itu nggak boleh ada huruf Y atau huruf X di sebelah sininya ya. Pokoknya Y prime aja gitu. Ya, kemudian ya ada X boleh, nantinya kan bisa dibagi ruas kiri dan ruas kanan dengan X kan, jadi nggak ada. Pokoknya di sini itu koefisien cuma satu. Ingat ya, di sini itu koefisien cuma satu, di sini itu pokoknya fungsi X aja. Tidak ada Y-nya lagi. Ya, kalau ada Y-nya lagi bermasalah. Soalnya kalau PX ini adalah X kali Y misalkan, nanti PX kali Y kan jadi Y kuadrat. Tidak boleh Y kuadrat. Ya, Y-nya itu harus pangkat 1. Y aksennya itu juga nggak boleh dikuadratkan. Nggak boleh pangkat 3. Ya, jadi ininya pangkat 1, linear namanya ya. Ininya linear. Pangkat 1 lah ya. Y-nya juga pangkat 1. Ya, kalau PX dan QX-nya agak bebas. Ya, agak bebas PX dan QX-nya. Boleh non-linear, tapi Y prime dan Y hubungannya linear. Ya, karena itu akan disebut linear. Nah, linear orde 1 itu artinya Y prime-nya itu dengan Y itu linear. Orde 1 itu ya turunan ke 1, kalau orde 2 ya turunan kedua. Ya, kalau persamaan diferensial linear orde 2, maka Y prime-nya itu Y double prime, kemudian Y-nya pangkat 1, masing-masing pangkat 1. Itu akan disebut linear. Ya, jadi kata orde itu menunjukkan turunannya. Orde 2 berarti turunan kedua. Kita nggak belajar turunan kedua. Nanti ketika ada masalah, kamu akan belajar khusus persamaan diferensial turunan kedua itu. Ya, kalau untuk TPB ini pengenalan aja, biar tahu ya. Jadi linear, yang linear apanya? Yang linear itu hubungan antara Y prime dengan Y. Ya, itu linear. Terus orde 1 apanya? Orde 1 itu Y-nya. Y prime-nya itu adalah turunannya itu turunan ke 1. Ya, nanti kalau ininya orde 2, linear orde 2, sininya turunan kedua, tapi hubungan antara linear kedua dengan Y hubungannya linear. Ya, hubungannya linear. Jadi Y double prime-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Seperti itu. Ya. Jadi ini persamaan diferensial yang paling mudah dulu dipelajari. Ya, yang lebih mudah lagi yang Y-nya bisa ditaruh di ruas kiri, X-nya bisa ditaruh di sebelah kanan. Itu persamaan diferensial yang mudah sekali. Misalkan PX ini sama dengan 1. Wah, udah gampang udah. Ya. Kalau PX ini sama dengan 1, maka ruas kiri itu isinya Y aja kan? Ya, isinya Y aja, maka Anda bisa mengusahakan enggak juga. Kecuali kalau PX-nya itu sama dengan 0 gitu. Ya, kalau PX-nya sama dengan 0, maka bisa. Akibatnya ini kan dx, ya, dx yang sebelah sininya 0 sama dengan QX. QX itu kan bisa sama dengan KX gitu kan. Nah, itu jadi pegas itu. Jadi pegas itu ini yang 0 ini, ya. Komponen PX-nya itu sama dengan 0 tuh, persamaan pegas itu loh, ya. Karena di sini kan dx sininya 0, sininya K kali X. Nah, masih ingat ya rumus persamaan pegas, ya. Pegas begitu, pertumbuhan populasi juga begitu. Jadi pertumbuhan populasi itu adalah model persamaan diferensial di mana komponen PX-nya itu sama dengan 0. Ya, itulah persamaan diferensial yang paling gampang itu. Ya, karena ruas kirinya nanti cuma Y aksen, ruas kanannya cuma X gitu. Nanti dx itu X-nya bisa
dikalikan ruas kiri dan kanan dengan dx kan ini jadi dx kan bisa diintegralkan, kemudian dy-nya kan bisa diintegralkan, jadi solusinya gampang ya. Jadi bayangkan kalau px-nya sama dengan 0, maka Anda dapat persamaan diferensial untuk pertumbuhan atau peluruhan. Ya kalau populasi bakteri ataupun populasi manusia itu pertumbuhan, tapi kalau peluruhan seperti radioaktif itu kan meluruh tiap waktu gitu kan, entah berapa ribu tahun untuk menjadi setengahnya atau menjadi habis ininya ya. Oke, nah khusus untuk yang ini persamaan diferensial order 1 ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi harus diingat ya, px-nya itu ada di sini, q-nya ada di sini ya. Harus pertama kali ngerjakan usahakan seperti itu. Karena apa? Karena nantinya kita akan menggunakan tekniknya itu, kita akan membangun integrating factor dulu. Ini dia ya. Apa itu Pak integrating factor? Sebentar lagi kamu akan lihat bahwa dengan integrating factor ini seolah-olah kita bisa memisahkan y dan x itu di sebelah kiri aja dan kanan aja. Itulah kesaktian dari integrating factor. Ya, jadi saya memberikan motivasi dulu kenapa ada ini. Ya, kalau kamu belajar bersama diferensial tingkat lanjut, ini akan datang dengan sendirinya itu. Ya, akan bisa datang dengan sendirinya tanpa dikasih tahu seperti waktu kita belajar kalkulus ini. Ya sama aja ketika Anda dulu belajar Pitagoras kan langsung dikasih tahu rumus Pitagoras. Nah, ada masanya kita seperti itu. Ya, harusnya kalau kita sungguh-sungguh mau belajar bersama diferensial, ini tuh muncul dengan sendirinya ini. Ya, pangkat integral px dx itu akan secara natural muncul gitu loh. Ya. Tapi di sini diberikan aja. Jadi ini tuh bukan mengada-ada. Pak, ini kok mengada-ada gitu, Pak? Oh, pangkat integral px gitu Pak, ini kan jadi sulit malah nantinya. Ya enggak, itu malah mempermudah. Ini supaya Anda itu tidak melihat integrating factor ini atau faktor pengintegral ini itu sebagai sesuatu yang misterius gitu loh ya. Jadi cita-citanya apa? Supaya saya bisa memisahkan ruas kiri dan ruas kanan. Kayak gitulah ya. Ruas kirinya y saja, ruas kanannya x saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi integrating factor itu kalikan ke sini. Ya, ruas kiri kalikan integrating factor, ruas kanan kalikan integrating. Ini kan tadinya cuma y prime, y atau kemudian ypx ya, pxy, kemudian kx. Nah, ini dikasih yang ungu ini, ya. Yang ungu ini dikalikan ke seluruh ruasnya. Oke. Nah, kalau sudah dikalikan, nanti di rearrange. Nah, kalau sudah dikalikan ini itu seolah-olah ya, seolah-olah ruas kirinya itu sudah y saja ini, yang kirinya itu seolah-olah ya. Nah, tidak se-eksplisit itu, tapi paling tidak kita akan mengintegralkan ini itu jadi gampang. Dx itu tinggal dikalikan ke sini kan jadi ruas kiri dan ruas kanan diintegralkan. Itu prinsip seperti yang kita adopsi ketika y dan x itu bisa dipisahkan. Ingat ketika kita membahas gas ataupun membahas pertumbuhan populasi, DDT kalau di populasi kan, DDT sama dengan K kali populasinya, DY, kayak gitu kan. Terus diintegralkan. Kemudian muncul persamaan pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi itu bisa juga dibikin untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan harga saham, atau pertumbuhan inflasi, atau apa aja. Ya, jadi persamaan diferensial itu begitu umum ini. Alat ini bisa masuk ke segala ilmu yang ada unsur pertumbuhan atau peluruhan. Itu dia. Ya, baik. Jadi kamu begitu menguasai persamaan diferensial, kamu itu dengan mudah mengetuk pintu ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ya, jadi pelajari matematik itu dengan baik, nanti kamu bisa membuka ilmu pengetahuan yang lain. Ya, termasuk membuka pelajaran deep learning. Ya. Nah, ini dia. Ya, ruas kirinya dikalikan dengan dx, ruas kanan kalikan dengan dx kan jadi kayak gini. Ya, yang sininya kan kalau ini diintegralkan, ini harusnya ada integralnya, ini harusnya ada D dulu, ya. Harusnya ada D dulu sebelum ada integral. Jadi ini tergesa-gesa, ini harusnya biarkan aja D, dx gitu, kemudian ruas kiri diintegralkan, ruas kanan diintegralkan. Ruas kiri ini kalau diintegralkan, maka ya dirinya sendiri seutuhnya gitu loh, ya. Anggap aja ini Z gitu loh, ya. Maka integral dari dz apa? Ya Z. Integral dari dz ya kayak integral 1 dz gitu kan sama dengan Z gitu kan. Jadi integral Z ini ya Z lagi gitu loh, ya. Integral dari dz ya Z gitu. Nah, yang sini yang harus dicari. Nah, gitu kan. Yang sini akan dicari. Oke lah, ini sekarang proses untuk mencarinya.
Ya, proses untuk mencarinya itu ruas kiri dan ruas kanan sekarang dibagi semuanya dengan ini. Sekarang Anda saksikan, ruas kiri hanya ada Y, ruas kanan hanya ada X. Ini udah solusi sebetulnya. Ya, ini sudah solusi dari persamaan diferensial. Kok kaku gitu, Pak? Ya tinggal PX-nya, tadi PX sama dengan 1, masukkan PX sama dengan 1, ini jadi apa nih integral PX ini? Nah, kalau lagi mengintegralkan yang umum ini, Anda nggak usah ngasih konstanta. Paham ya? Nggak usah ngasih konstanta, nanti akan dicoret yang kiri dan kanan itu konstanta yang sama. Ya, jadi setiap kali ini PX ini dimasukkan, misalkan PX sama dengan PX gitu ya, QX-nya sama dengan X juga misalkan. Jadi PX tinggal dimasukkan di sini PX-nya itu, dihitung aja. Ini integral PX itu jadinya apa ini? Ya, PX-nya sama dengan X, maka integralnya adalah setengah X kuadrat gitu kan. Harusnya tambah C, C-nya nggak usah. Karena semuanya di ruas kiri dan kanan itu nanti tambah C kan dicoret lagi. Ya, C-nya itu akan hilang semua. Jadi ketika mengintegralkan ini, coba dipikirkan tanpa C. Karena apa? Kalau di sini ada C, di sini ada C, di sini ada C, maka itu akan saling dicoret nantinya. Ya, ini kan perkalian kan? Ya, jadi ini PX itu kalau ini sama dengan X, ini adalah setengah X kuadrat. Nggak usah pakai C. Setengah X kuadrat aja dulu. Ya, jadi ini akan menjadi E pangkat setengah X kuadrat, E pangkat setengah X kuadrat, E pangkat setengah X kuadrat. Di sini juga E pangkat setengah X kuadrat, ini E pangkat setengah X kuadrat, kalikan QX. QX-nya berapa? QX-nya sama dengan X. Ya, setengah X kuadrat. Ini X kalikan E pangkat setengah X kuadrat. Ya gampang dong pakai substitusi. U sama dengan X kuadrat. Ketemu udah. Ya, jadi ini akan ketemu ini. Ya, ini tuh akan ketemu. Ya, yang ini udah ketemu duluan kan tadi. Ya, integrating faktornya sudah ketemu duluan. Jadi kalau ini PX sama dengan X, kamu hitung aja dulu ininya. E-nya itu kamu hitung. Ya, nanti masukkan ke sini hasil E-nya itu. Kayak gitu. Jadi rumus ini jangan dikutip lagi. Ya dikutip boleh, yang penting tidak hafalannya. Masa melangkah dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kok pakai menghafal sih? Itu tandanya kamu nggak paham. Kalau kamu menghafal, jangan menghafal. Berat kepala kalau kita belajar kalkulus semuanya mau dihafal. Ya, jangan. Ya, ini tapi rumit Pak. Rumit apa? Kamu disediakan ini, saya kalikan kiri kanan ini, asal kamu ingat ya, ini kan turunan dari Y kalikan ini, gitu loh. Nah itu dia, rahasia cuman gitu. Rahasia cuman Y dikalikan integrating faktor. Jadi integrating faktor itu saya kasih huruf I gitu loh. Ya, ini I, ini I, ini I. Ya, jadi Y kalikan I, ini QX kalikan I, kayak gitu loh. Ya, mau diperagain? Boleh kalau mau ingin diperagain ya. Caranya melihatnya itu. Ya, jadi asal mulanya itu kita punya Y prime. Ya, Y prime tambah PX gitu kan ya. PX kalikan Y sama dengan YX gitu kan ya. Oke. Nah, integrating faktornya saya kasih nama I gitulah ya. I itu fungsi dari X ini. Nah, ini I itu fungsi dari X. Ini adalah E pangkat integrating PX gitu loh. Ya, integrating PX. Integrating faktor. Ya, ini DX ya. Nah, ini kalau ini saya kalikan yang atas ini ya. Yang atas ini saya kalikan dengan ini ada prime-nya tentunya ya, ada prime-nya. Nah, kalau cara saya ini kita kalikan aja dengan IX, gitu kan? Ini dikalikan dengan IX juga, gitu kan? Kalikan IX juga, kemudian dikalikan dengan IX juga. Nah, ya, oh I mana I? Ah, ini dia. Oke, nah di sini tuh rahasianya itu Anda harus tahu bahwa ini itu adalah turunan dari Y kalikan I gitu. Ya. Jadi ini sama dengan ini dia. Ya. Ini dia. Ya. Jadi gampang kan kalau pakai punya saya, ya. Nah, nantinya ini kan ada DDX. Nah, DDX-nya itu kan ini loh. Ini kan ada DDX. Oh, ini DDX ini, ya. Ini apa ini? Ini DDX. Ini terganti dengan faktorial. Ini DDX. Ya, sehingga ini akan menjadi D kalikan YI sama dengan
Qx, Ix, dx. Nah, ini dia ya. Kemudian apa lagi? Tinggal pasang integral. Ini tak copy lagi sekali lagi, kemudian dipasang integral. Masa melangkah gini kamu lambat gitu kan? Ya, ini pasang. Oh, ini ada dx-nya. Ya, yang sebelah sini ada dx-nya. Ya kan? Ini kan dx-nya pindah ke kanan di sini loh, dikalikan ya, dikalikan ruas kiri dan kanan kalikan dx. Ya, ini kalikan jadi integral. Nah, integral dari y itu y. Nah, ini dia. Ya, integral dari y itu adalah y. Ya, sedangkan integral dari sini ya tetap, yang ini tetap nih. Ya, jadi Anda jangan terganggu dengan ini. Ya, oke. Kemudian y itu apa jadinya sekarang? Y itu ya seperti ya 1/i is 1/i dikalikan dengan integral ini. Ya, dikalikan dengan integral ini. Nah, y itu apa? EI seperti EI seperti EI itu ya y pangkat minus integral px dx tentunya gitu kan? Ya. Nah, ini kemudian kalikan dengan ini. Udah persis sama dengan yang kita cita-citakan. Ya, persis sama dengan yang kita cita-citakan. Oke, ya. Nah, ini kalau mau dikembalikan lagi ke nenek moyangnya, ya i-nya aja diganti. Nah, i-nya diganti dengan ini dia. I kita itu kan asal mulanya kan I kita itu kan ini. Ya ini ya gantian. Ceter, copy, pindahin ke bawah sini. Ya, pindahin ke mana nih? Nah, pindahin ke sini kan. Ceter, ini udah persis sama dengan formula yang kita temukan di sini, sama persis dengan ini. Ya. Nah, sekarang kita kasih ilustrasi. Contoh nih, ya. Bila px ya. Jadi kalau mau cara ngerjakannya, kamu lihat aja px-nya itu apa, kayak gitu loh. Ya, bila px-nya sama dengan x, ya, qx-nya juga sama dengan x misalkan ya, atau qx-nya apa aja lah. Ya, misalkan qx-nya sama dengan x juga. Ini kan gampang nih. Ya, ini contoh gampang sih. Ya, jadi integrating faktornya jadi gimana nih? Ya, cari dulu integrating faktornya jadi gimana nih? Ya, integrating faktornya itu i sama dengan e pangkat integral x dx. Apa sulitnya? Ya, apa sulitnya integral ini? Ya, apa sulitnya integral ini? Ini kan sekedar sama dengan e pangkat setengah x kuadrat gitu kan? Ya, e sama dengan setengah x kuadrat. Oke, kalau i-nya sudah ketemu, maka ininya tinggal dimasukkan ke sini. Nah, it's kapan ini? Ya, tinggal dimasukkan ke yang terakhir ini loh. Ya, yang terakhir ini apa sih? Yang terakhir ini kan cuman y sama dengan integral px tadi sama dengan apa? Ini itu akan sama dengan apa tadi? Ini itu adalah sama dengan setengah salah. Ya, ini itu adalah sama dengan setengah x kuadrat. Nah, kayak gitu. Q-nya sama dengan apa tadi? Q-nya sama dengan x gitu loh. Lah, terus ini apa ini atasnya ini? Ininya itu adalah sama dengan setengah x kuadrat. Ya, kamu kan sudah bisa mengintegralkan yang seperti ini. Ya, dimisalkan U sama dengan x kuadrat. Ya, sehingga du dx, ya, ini du dx-nya akan jadi gimana? Du dx itu akan sama dengan 2 kali x gitu, ya, dx. Jadi ini kan adanya cuma di dx, ya kalikan 2 kemudian kalikan setengah, hasilnya adalah ya ini kalau mau ya ditulisnya kayak ginilah ya. du-nya kok di bawah. du sama dengan x dx ya. Nah, jadi yang x dx ini ya ini ada x dx itu saya ganti dengan du, kemudian ini e pangkat u setengah u gitu loh ya. Jadi ini akan menjadi gampang lah ya. Ini akan menjadi ininya dulu, copy lagi ke sini ya. Ini kok ada double sih ya. Ininya akan menjadi apa ini yang ininya?
ininya itu akan menjadi setengah. Nah, ini kan kalikan setengah dulu lah ya. Ada setengah, kemudian ini adalah E pangkat setengah U. Nah, oh kalau mau sih ya, ini jangan U-nya itu jangan setengah, jangan E kuadrat, ininya udah setengah. Nah, ini dia, ini pengalaman ini. Ya, kalau ini pengalaman maka tidak perlu ada muncul angka setengah-setengah lagi udah. Ya, karena DU-nya udah dimisalkannya setengah UX kuadrat ini ya. Jadi ini semuanya UX kuadrat, sehingga ini apa ini? Ini apa ini? Nggak tahu, kalau nggak jelas ya jangan ditulis. Ya. Oh, ini DU DX itu, DU sama dengan DX, persis DU sama dengan DX ya. Kemudian dari DU DX inilah kita bisa menghitung ininya. Ah, ini tinggal U jadinya sekarang. Ini U, ininya DU. Menyelesaikan ini apa sulitnya? Ini adalah E pangkat U. U itu apa? U itu setengah X. Ini adalah setengah X, jadi sama dengan setengah. Oh, gampang kan? Ya, jadinya gampang ya. Jadi pertama kelihatan serem loh. Pertama kelihatan serem ya, tapi ternyata lama-lama kelihatan gampang ya. Jadi ini adalah X pangkat 2, sedangkan yang ininya ini itu adalah E pangkat U integralnya. U itu apa? U itu setengah X. Ah, ya. U itu adalah setengah X. Jadi tak copy lagi sekali lagi. Ya. Tak copy sekali lagi. Oh, ini kok sama dengannya ada di atas ini gimana sih? Ya, ini sama dengannya tidak di atas, sama dengannya di bawah. Itulah ya. Ini akan sama dengan ini E pangkat U, ini pangkat U, kayak gitu kan ya? Ya. Ini E pangkat U, E pangkat setengah X kuadrat, gitu kan ya? Jadi ini tak tuliskan lagi aja. Ya, nah ini kan sama dengan U itu apa sih? U itu kan sama dengan setengah setengah UX ini kan? Ini loh, U sama dengan setengah UX kuadrat. Ya, sehingga ini aku nulisnya ngaco ini. Ini nulisnya ngaco ini. Ini nulisnya E pangkat U itu ada di bawah. Ya. Kacaunya tambah nggak karu-karuan. Ya, nulisnya di sini dong, jangan ditumpuk di atas sini, kacau nanti kamu, ya. Nah, ini itu adalah E pangkat setengah X kuadrat. Nah ini pangkat ini kan sama dengan 1, ya, sama dengan 1 kan, atasnya itu pangkatnya, ya, sehingga sama dengan E. Nah, ya, sama dengan E gitu aja. Inilah solusi dari persamaan diferensial itu, gitu loh. Oke, ya. Jadi kalau kamu belajar itu segera ingin tahu ini tuh yang misteri itu apa betul semisterius itu? Ternyata tidak loh. Ternyata gampang sekali. Jadi the first thing you have to do is calculate ini dulu. Ya, ini saya sebut dengan IX tadi kan. Kamu hitung dulu IX-nya. Nah, ini dia. Ya, ini jadi ini apa ini PX-nya tuh? 2/X. 2/X itu kira-kira ln lah. Pangkat ln kan sama dengan bilangan itu sendiri. Oh, ini gampang ini. Dijamin ini itu dijamin ini gampang. Yang ini apa ini? Oh, yang ini kan ini ada X kuadrat sama dengan U. Ini kan bisa DU DX kayak gitulah nantinya kira-kira ya. Oke, jadi ini kalau dikerjakan tidak akan semisterius itu. Oke lah, itulah dia persamaan diferensial pakai metode integrating factor. Oke, ini ilustrasinya aja ya. Ini ilustrasinya, kamu pelajari sendiri ya. Ilustrasinya ini ada gambar-gambar ini tambah bikin pusing ya kamu ya. Ya, ini tuh sebetulnya satu buah persamaan diferensial itu sebetulnya isinya ribuan solusi. Ya, ini dia ya, isinya ribuan. Kok ribuan gimana sih Pak? Ya ribuan karena ini tergantung dari, ini dia. Y1-nya sama dengan 0. Kalau Y1-nya sama dengan 1, itu solusinya beda. Kalau Y1-nya sama dengan 100, solusinya beda lagi. Kalau Y1-nya sama dengan, atau Y0-nya sama dengan 5, solusinya beda lagi. Terus kayak gitu. Ya, jadi satu buah persamaan diferensial ini itu isinya berjuta-juta lintasan. Nah, yang sama satu lintasan itu ini, ya. Ini lintasan yang gerakannya ke sini, ini lintasan yang gerakannya ke sini. Ini ada lintasan yang tidak ke sana, malah turun ke bawah ke sini. Nah, perekonomian kita itu jalannya kemana? Kita akan makmur dengan cara begini, atau makmur dengan cara merah, atau makmur turun ke bawah sampai negatif, pertumbuhannya baru naik, atau kita nggak pernah naik. Lihat,
persamaan diferensial bisa menjadi lintasan perjalanan perekonomian. Nanti rancangan kita kalau kita berangkatnya dari persamaan kita, pertama-tama kita usahakan perekonomian itu turun dulu, kemudian kita naikkan. Itu ketika kita mau ingin dipilih menjadi presiden sekali lagi. Ya, jadi kalau mau dipilih menjadi presiden sekali lagi, usahakan perekonomian di tahun pertama kamu dilantik menjadi presiden turun. Untuk apa turun? Supaya bisa naik. Nah, itu dia. Ya, usahakan perekonomian turun dulu supaya naik. Kalau dari sini kamu naik, nanti ketika masa pemilihan umum kamu susah payah akan menaikkan perekonomian. Begitu caranya kamu menjadi konsultan presiden untuk urusan perekonomian. Nah, asiknya ya. Jadi kalau kamu jadi konsultan perekonomian presiden, begitu presidennya dilantik tahun pertama, usahakan perekonomian turun dulu. Nah, untuk apa? Supaya mudah dinaikkan menjelang pemilu. Nah, kalau ini perekonomian sudah terlanjur naik terus, susah nanti di tahun kelima atau tahun keempat kalau di Amerika. Itu yang terjadi di Amerika. Jadi kalau bulan November Biden dilantik, itu setahun berikutnya itu perekonomian akan turun, supaya di tahun kedua dan ketiga itu perekonomian bisa didorong ke atas. Pas tahun keempat pemilu, perekonomian lagi bagus, sehingga dia dipilih lagi. Nah, gitu. Ya, jadi ekonomi itu kadang dipakai untuk politik. Seperti itu sebenarnya. Gara-gara orang tahu persamaan diferensial. Aduh, yang disalahkan persamaan diferensialnya. Ya, asiknya persamaan diferensial. Asik sekali untuk belajar ilmu ekonomi. Ya, kamu sebentar lagi jadi konsultan presiden kan? Oke, nah ini berjuta-juta lintasan yang bisa kamu pilih berdasarkan awalnya kamu harus bagaimana. Nah, kayak gitu loh. Ya, awalnya kamu pertama jadi presiden itu harus bagaimana? Ini loh, awalnya kamu dilantik jadi presiden itu harus kamu gimana kan supaya perekonomian itu menjadi bagaimana kamu inginnya. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Lihat, asiknya belajar persamaan diferensial, asik sekali. Ini pelajaran matematik yang paling ini pemakaian di ini nih, pemakaian di fisika ya. Ya terserah ya, kamu pelajari sendiri, tapi intinya itu pakai integrating faktor. Saya tidak akan membahas ini karena ini sekedar pemakaian aja. Ini kalau metode Euler itu sudah sudah di luar skop kita ya. Kita nggak belajar metode Euler itu, kita lompati aja di masalah numerik ini ya. Nah, kita langsung akan masuk ke fungsi inverse trigonometri. Ya. Itu jadi persamaan diferensial order 1 itu segampang-gampangnya itu dia. Ya, persamaan diferensial linear. Kamu tahu linear itu apa? Hubungan antara y aksen dengan y, hubungannya harus linear. Pangkat 1 dan pangkat 1. Tidak boleh ada salah satu yang pangkat 2 atau pangkat 3 atau akar atau log kayak gitu. Ya, y prime dan y kedua-duanya pangkat 1, sehingga kita akan bilang itu linear. Nah, kalau orde 2 gimana? Ini orde 1 itu kalau y prime. Kalau orde 2 y double prime. Kalau persamaan dengan orde 3 ya triple prime gitu loh. Kalau pangkat orde 100 ya turunan ke 100 gitu loh, tapi enggak lah. Orang itu paling bekerja dengan orde 2 most of the time. Ya. Most of the time orang akan bekerja dengan turunan kedua. Jadi kalau kamu sudah bisa persamaan diferensial orde 2 lumayan itu ya. Kecuali untuk kasus-kasus yang butuh matematik tinggi ya turunannya mungkin lebih tinggi lagi, tapi most of the time pemakaian itu sampai turunan kedua. Mungkin tidak linear. Ya, kalau di sini linear kan, mungkin tidak linear itu aja. Tapi paling kenceng persamaan diferensial orde 1 atau orde 2 dalam aplikasinya. Ya, dalam penerapannya yang banyak. Tentu ada yang khusus gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau asalkan nanti setahap lagi kamu belajar persamaan diferensial orde 2 itu sudah lumayan kamu ilmunya. Kayak gitulah ya. Sehingga kamu ketika menjadi penasihat presiden bidang perekonomian, kamu itu lebih banyak variasi untuk ngomongnya. Kalau pakai persamaan diferensial orde 2, seperti itu. Ya, kok skenario gitu, kenapa? Terangkan aja, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Jadi tahun pertama kamu harus menyengsarakan rakyat dulu. Ya Pak boleh buat, kalau Bapak ingin kepilih sekali lagi. Nah, kayak gitu bilangnya. Ya, jadi jadi perekonomian itu untuk tujuan politik. Ya, jelas di seluruh dunia orang melakukan itu. Di seluruh dunia orang melakukan seperti itu, jangan heran. Jadi jangan dikira yang diangkat menjadi Perdana Menteri, Presiden, atau apa itu dengan instan ingin membuat perekonomian jadi bagus, enggak. Yang menguntungkan masyarakat banyak, enggak. Itu nanti aja. Ya, yang penting politiknya dulu gimana nih supaya aku kepilih lagi. Kayak gitu. Ya, greedy ya. Ingin kekuasaan itu. Kalau ada presiden yang seperti itu dari awal sudah
dibikin rakyatnya di PHK dulu, kayak gitu prinsipnya. Kalau perekonomian lagi nggak bagus kan banyak yang PHK kan, nggak apa-apa. Nanti kalau di Amerika itu ya, kalau di Amerika nanti mulai tahun kedua dan ketiga, ini kan perekonomian dibaguskan kan yang tadi NBK itu mulai dapat pekerjaan itu. Nanti pas tahun keempat, dia lupa bahwa dia dulu pernah di PHK. Dia akan bilang, presiden ini sekarang bagus nih, membuat saya tadi yang nganggur jadi bisa dapat pekerjaan. Kalau gitu saya pilih lagi, kayak gitu. Ya, nah itulah permainan dari perekonomian kalau sudah di tangan politik. Jadi politik itu tidak bisa murni ingin mensejahterakan rakyat. Itu kalau politik di Amerika loh, nggak di Indonesia. Saya nggak ngomong presiden siapapun. Di Amerika begitu, di Rusia begitu, di Jepang begitu, di Australia begitu, di seluruh dunia begitu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, nah sekarang kita akan belajar inverse trigonometry. Kita tahu bahwa gambar dari sinus itu kayak gini. Ya, sudut 0 ya 0 nilainya. Ini pi per 2 kan 90 ya sama dengan 1 ini, paling atas 1. Kalau cos kayak gini, ketika 0 sama dengan 1, ketika 90 sama dengan 0, ketika 180 sama dengan min 1. Kayak gitu ya. Ini juga ketika minus 90 juga minus 90 derajat atau pi per 2 itu min 1. Kayak gitu ya. Jadi kamu kenal gambar sin dan cos, kemudian kamu kenal dengan tanggen juga. Tanggen 90 derajat kan tak hingga, tanggen min 90 derajat kan minus tak hingga. Gambarnya kayak gini ya. Kalau yang kotangennya ya agak beda dengan tadi aja. Kalau tadi asimptotnya di pi per 2, sekarang asimptotnya di 0 derajat. Tadinya kan asimptotnya di pi per 2, asimptot tegaknya ya, dan minus gitu kan ya, minus pi per 2. Kalau di sini nggak ada asimptot nih, kalau yang sin cos. Kalau di tanggen kotangen ada asimptotnya. Yang sekan kosekan juga ada asimptotnya ya. Yang sekan ini seperkos ini ya, yang seperkos diseperkan. Cos itu ini, kalau diseperkan jadi apa ini? 1 per 1 ya tetap 1 gitu kan ya, ini kan. Kemudian yang 0, yang 0 melejit ke atas nih, ya kan seper dari cos itu kan melejit ke atas, asimptot jadi di titik pi per 2. Jadi di titik di mana cosnya itu sama dengan 0, itu akan terjadi asimptot. Karena itu kita pembicaranya dibatasi tempat yang sedikit-sedikit aja antara 0 dan sampai pi gitulah ya. Demikian pula ini kosekan itu kan sepersin gitu kan ya. Di titik 0 itu asimptot itu jadinya. Di titik 0 itu langsung menjadi asimptot tegak kalau untuk kosekan. Ya, kosek gitu. Nah, sekarang inverse itu apa? Inverse itu kan fungsinya harus satu-satu pada. Nah, ini di domain ini itu dijamin fungsinya satu-satu pada. Ya, ini semua domain yang dibicarakan ini itu akan menghasilkan fungsinya satu-satu pada. Pada saat itulah bisa di inverse. Inverse-nya gimana? Pertama kita kenal dulu bahwa inverse itu adalah cerminan terhadap Y sama dengan X. Ini dia. Ya, ini kan fungsi aslinya nih yang merah, ya. Yang merah itu ini merah nih, ya. Sinus itu kan kayak gitu. Lah cerminannya mana? Ya dicerminkan aja terhadap Y sama dengan X. Hasilnya hijau ini. Hijau ini kayak gini, set, kemudian naik ke atas, set, kayak gitu. Ya, itu cerminan dari yang merah. Oke, nah cerminannya itu akan kita sebut sebagai inverse-nya. Inverse-nya kan biasanya kalau fungsinya pertama namanya sin atau fx, itu kan jadi f pangkat min 1 gitu kan, seolah-olah f inverse ya. Ini juga s sin pangkat min 1 y. Ini bukan sepersin loh. Kalau sepersin itu sin y pangkat min 1 itu baru sepersin. Tapi kalau ini sin pangkat min 1 ini artinya arcus sin gitu loh. Ya, kalau kamu di SMA belajarnya pakai arcus sin, ini itu adalah inverse dari sinusnya. Oke, ya. Domain dari simbol ini adalah range-nya sinus kan, range dari sinus inverse itu adalah domainnya bolak-balik kayak gitu ya, ingat ya. Ya ini kalau yang cosinus ya seperti itu, semula dari sini ke sini tinggal ditarik gambar garis Y sama dengan X ya, tarik gambar sama dengan X, gambarnya jadi yang hijau ini, ininya apa namanya, cerminannya. Oke, yang kotangen seperti itu. Wah, ini latihan, ini sinus inverse setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sinus berapa itu? Sinus 45 kan? Jadi sin min 1 itu sama dengan 45. Ya, arcus sinus. Ini sama dengan min setengah. Min setengah itu kan di mana sinus itu? 60 kan? 60. Jadi 60 tambah 90 itu 150. Ya. Jadi ini adalah 150 derajat nih. Ya.
Aku ngomongnya derajat aja, nggak pakai radian ya, lebih gampang. Ini setengah akar 3 itu berapa ini? Tangen apa ini setengah akar 3 itu? Oh, kalau cos setengah akar 3 itu berarti cos 30 derajat. Nah, ini 30 derajat ini hasilnya. Ya, ini hasilnya 30. Dan kalau yang ini gimana cos setengah? Cos setengah min setengah itu akan terjadi untuk cos itu kalau dia berada di, oh tadi saya salah ya, yang sinus min 1 itu bukan di situ. Harus melewati 180 ini. Melewati 180 tambah 60 jadi 180 tambah 60 berapa? 240 ini kira-kira sama dengan ya. Oke, kalau yang ini setengah itu asal mulanya cos setengah itu berapa sih? Cos 60 derajat kan ya? Cos 60 derajat supaya setengah kan ada di kuadran ke-1. Jadi ini 90 tambah 60, jadi ini adalah 150. Oh, ini ya 150 itu yang ini 230 ding ya. Setengahnya sin itu kan kalau 30 baru dia akan menjadi setengahnya kayak gitu ya. Nah, yang ini gimana ini? Cos ini 0,6. Aduh, tapi kamu ingat, cos ini kan fungsinya komposisi dengan inversnya. Kan sama dengan 0,6. Ya, sama dengan 0,6. Gampang ini, cos inverse itu adalah cos inverse X sama dengan X kayak gitu. Nah, ini juga sin inverse ya sama dengan 3pi/2. Ya, kalau kamu hitung di sini dulu, kamu akan celaka ini. Ini sama dengan 0, ya. Kemudian sin inverse-nya dari 0 berapa? Ya 0 lagi, ya. Kalau kamu berusaha menghitung ini dulu, itu kan ini sama dengan 0. Kemudian sin inverse min 1 0, ya 0 lagi. Nah, padahal aslinya adalah 3pi/2. Jadi jangan dihitung ininya, ya. Ini jangan dihitung satu persatu kayak gitu, langsung ditabrak dari depan. Bahwa ini adalah sin inverse kalikan sin 3pi/2 ya sama dengan 3pi/2. Kayak gitu kira-kira ya. Makanya ada tulisan nih, hati-hati dengan jawaban soal F. Karena hasilnya bisa berbeda. Kamu akan menjawab ini kan 0, Pak. Kemudian inverse dari 0 ya 0 lagi. Ya, itu akan salah. Harusnya 3pi/2. Ini dia. Hati-hati dengan jawaban soal F, ya. Inverse tanggen juga kayak gitulah ya. Inverse secant juga ya. Nah, ini dia. Ini mulai aduh Pak, kok ada sinus cos. Aduh, sinus dicampur dengan inverse-nya cos atau arcus cos. Kok bisa kayak gini ya? Ajaib ya? Tidak ajaib. Ini lihat buktinya. Ya, lihat buktinya. Ya. Mendingan lihatnya satu persatu. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang sin min 1 sin 3pi/2 tadi, Pak. Mana? Yang mana? Yang F ini. Ini cos yang berapa F. Jadinya? Ini harusnya cos 30 ya? Cos 30 derajat ya? Bukan gitu, Pak. Yang F itu, Pak. Sin min 1 sin 3pi/2. Oh, yang ini. Ya, ini kan ada inverse dikalikan komposit dengan fungsi asalnya, itu kan sama dengan X-nya sendiri. Jadi ada, kalau ini adalah F inverse, ini adalah F, kemudian ini adalah X, maka sama dengan X. Sama dengan kebalikannya ini. Ya, sama. Tetapi Pak, itu keluar dari rank, Pak. Ranknya kan min pi/2 sampai pi/2, Pak. Oh, nggak ada ya? Iya, Pak. Yang rank-nya siapa? Rank sin inverse atau rank-nya sin? Rank-nya inverse, Pak. Rank-nya inverse ini sama dengan berapa dulu ini? Ini sama dengan 0 kan? Iya, masih Pak. Di dalam range-nya inverse nggak? Masih, Pak. Oh ya sudah lah, Anda suka bercanda deh orangnya. Ya? Suka bercanda kamu nih. Ya. Kalau dibuat 3pi/2 juga, Pak, tuh jadi keluar rank jadinya, Pak. Kalau 3pi/2 jadi, enggak, ini 3pi/2 hasilnya itu dari sini. Karena ada sin itu tadi. Nah, di sini isinya sejuta juga boleh. Ya. Sininya terserah berapa aja, ya. Sininya terserah berapa aja. Yang penting hasilnya itu, tadi kan saya nanya, range-nya sin apa? Kalau ini tak hitung ya, ini kan sama dengan 0 kan? Betul? Iya, Pak. Nah, masih masuk range nggak di sinus itu? Kalau masuk range-nya inverse nggak? Mana? Ini dia. Nah, ini kan, yang hijau ini ada 0-nya kan ini? Di sini kan 0. Iya, Pak. Nah, jadi masih masuk range-nya inverse nggak?
Masih Pak, tapi hasilnya tidak dari Pak. Kenapa? Hasilnya Hasilnya tadi tidak kan, itu, tapi kamu harus perhatiannya ke sini. Ini sin inverse dikalikan dengan sin, itu artinya fx inverse kalikan apa? Komposit dengan fx-nya itu otomatis sama dengan ini. Jadi yang sama dengan 3pi per 2 itu bukan dari ininya, ya, bukan dari ini ya. Kalau sin inverse sendiri kan ini kan 0 ini kan, masih ada di dalam, ya. Aduh, bingung ya kamu ya. Makanya harus hati-hati, ya. Ini itu kalau dihitung secara langsung ini kan 0, ya. Yang nggak boleh berapa? Sin inverse berapa yang nggak boleh? Ya, ya lebih dari min 1 dan lebih dari min apa? Lebih kecil dari min 1 dan lebih besar dari 1. Sininya sepanjang sini antara nilainya antara min 1 sampai 1 itu masih di dalam domainnya sin gitu loh. Ya, masih di dalam domainnya sin. Oke, ngerti? artinya Pak, jawaban akhirnya 0 begitu Pak. Kenapa? Jawaban akhirnya 0 berarti kan Pak? Oh iya, soalnya kalau Anda menjawab 3pi per 2 memang nggak ada ya? Nah, ya itu maksud saya tadi Pak. Oh itu ya, oke. Jadi justru yang benar yang 0 ya? Iya Pak. Yang 0 yang benar. Ya, kalau ini sin langsung kamu tabrak aja 3pi per 2, 3pi per 2 itu Ntar dulu. 3pi per 2 itu min 1. Oh iya, 3pi per 2 itu tidak ada di. Oh, 3pi per 2 itu min 1 ini, ya. Ini min 1 ini. Min 1 itu masuk dalam cakupan ini enggak? Ada min 1 enggak di sinusnya? Oh, ada kok min 1, ya. Min 1 ada. Tapi 3pi per 2 itu dengan pi per 2 besar mana sih? Besar 3pi per 2 ya. 3pi per 2 kan sebelah kirinya ini ya. Jadi nggak ada ya di wilayah itu ya. Iya betul. Jadi memang itu harus 0 itu jawabannya ya. Oke lah. Iya ya, Anda betul. Ya. Anda betul. Kalau saya jawab 3pi per 2 nanti Anda akan Arcus kok sama dengan 3pi per 2 kan domainnya cuma dari berapa? Entar dulu. Pak, menurut saya bukannya bisa min pi per 2 ya, Pak? Tak lah, aduh, ini bingung nih ya. Arcus itu range-nya mana? Domainnya dulu. Domainnya itu kan sama dengan range-nya sin kan? Range-nya sin itu kan dari min 1 sampai 1. Ya, dari 1 sampai 1. Kalau saya tadi yang jawab sin inverse jawabannya 3 per 2pi atau 3pi per 2 itu kan lebih besar dari 1 ya? Mungkin nggak lebih besar dari 1? Ya. Lebih besar dari 3pi per 2 itu lebih besar dari 1 ya? Ini kan lebih besar dari 1 kan ya? 1pi aja lebih besar dari 1, ini 1,5 pi lebih besar dari 1. Ya. Jadi kalau kamu jawabnya 3pi per 2 itu yang tadi saya maksud salah ya. Jadi ini memang harus dihitung dulu berarti. Ya. Ini dihitung dulu sama dengan min 1 ya. Kemudian sin pi min 1 supaya min 1 sinusnya berapa? Supaya min 1 sinusnya harus minus 90 derajat. Nah, jadi ini hasilnya adalah minus 90 derajat. Ya. Ini kan kalau dihitung berapa dulu ini? Ini kalau dihitung kan salah nggak ya? Ini sampai min 1. Ya, min 1 itu bisa terjadi manakala min 90 derajat, yaitu diputar ke kanan, atau kalau diputar ke kiri kan 270. Ya, kalau ini kan 270 nih, 3pi per 2 itu kalau tidur kan min 1 memang. Tapi ketika di arcus tangen kan atau inverse kan, maka min 1 itu melihatnya dari arah putaran sudut lancipnya aja, jadi diputar ke kanan. Jadi min pi per 2. Jadi hasilnya min pi per 2 ini, ya. Hasilnya adalah min pi per 2. Sekarang sudah setuju belum? Udah Pak. Halo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Jadi benar ya, min pi per 2 ya. Jadi jangan dilihat ininya aja. Kalau dilihat dari fungsinya aja, itu akan keluar dari, oh Anda teliti sekali dengan domain ya. Wah, calon
kalau dapat A ini, kalau lihat fungsi itu domainnya di mana, kayak gitu, cerewet ya. Ternyata begitu loh, ya. Masa di luar wewenang kita untuk ngomong, kamu ngomongkan, ya. Jadi jangan asik aja tabrak gitu. Ini kalau pakai logika matematik biasa ya 3pi/2. Tapi inverse kita itu tidak di 3pi/2. Kayak gitu ya. Oke, makasih ya. Oke, nah sekarang kita akan pakai ilmu tadi itu, yang inverse-nya. Sekarang ini coba, sin cos, aduh ini untuk apa sih Pak? Nanti itu akan dipakai untuk menghitung integral, ya. Ini akan dipakai untuk, sabar aja dulu ya. Ini di buktinya ini, ya. Buktinya ini. Jadi cos min 1x itu akan sama dengan y dulu, ya. Sehingga cos y sama dengan x, kayak gitu loh. Ya, ini dia. Mulainya dari sini. Nah, ini dia, ya. Ini akan kita asumsikan, oh sama dengan theta bukan y, ya. Sama dengan theta sehingga cos theta sama dengan x, kayak gitu kan? Cos theta sama dengan x itu, ya. Kalau kita nulis cos min 1x sama dengan theta, itu maksudnya cos theta sama dengan x, kayak gitu, ya. Kalau cos theta sama dengan x, kan kita sekarang sudah tahu x-nya kita itu, ya. X-nya kita itu seperti apa, ya. Kemudian kita akan menentukan rumus untuk sin theta-nya. Ya, sin theta-nya itu berasal dari sini. Nah, itu dia. Ya, sin theta-nya itu kan berasal dari sini. Kemudian ini bentuknya seperti ini. Sin theta-nya kan jadi akar ini kan, plus minus akar gitu kan, plus minus akar gitu kan. Ya, nah cos theta-nya sama dengan apa ini? Cos theta kan tadi udah sepakat sama dengan, ya gantikan aja di sini cos x kayak gitu. Ya, kemudian theta-nya itu adalah sama dengan cos minus, ya sama, udah sekarang tercapai udah cita-citanya. Ya, ini dia. Ini kan cos theta kuadrat sama dengan x kuadrat di sini lah. Tapi sin theta-nya sendiri, theta-nya kan sama dengan ini. Ya, jadi itulah dia. Udah ketemu ini. Ini sin theta itu sama dengan sin cos min 1x gitu loh. Ya. Oke, jangan dihafalkan. Nanti ya, kalau kamu mau cara pendek ini tuh dihafalkan. Nanti akan ketukar-tukar dengan yang lain-lain. Ya. Kalau dihafalkan itu risikonya kayak gitu, mendingan kamu nanti semua yang sin, yang cos, yang tanggen, kosakan, caranya kayak gini. Kalau kamu sudah bisa melangkah ke sini, ke bawahnya itu gampang kan? Ya, ke bawahnya itu gampang. Sudah, kamu melangkah ke sini, ya. Nanti sinnya, targetnya kan mau mencari sinnya kan ini, mau mencari sinnya, sin dari theta. Ini kan theta ini, ya. Ini itu sama dengan theta ini dia, sama dengan ini, ya. Nah. Kalau mau mencari sin theta, kita udah tahu cos theta, ya gampang, Pitagoras. Ya, ini darinya Pitagoras, tapi ini rumus umum dari trigonometri, gitu kan ya. Sehingga dapat x kuadrat, theta-nya itu tinggal kamu ganti aja. Ini dia. Ya, theta-nya itu adalah, nah ini, coba kamu praktekkan untuk kosinus, coba kamu praktekkan untuk tanggen, kotanggen, maka caranya seperti ini semua. Ya, caranya seperti ini semua. Jadi jangan dihafalkan ya. Tolong jangan dihafalkan. Caranya gimana Pak supaya nggak apa, yaitu latihan yang banyak, ya. Latihannya gimana? Latihan seperti ini, ya. Kalau ada, loh ini kok tiba-tiba ke sini sih? Yang ini nih, ya. Kalau ada yang seperti ini, kamu tinggal ambil aja. Ini sudut kan, ini kan sin sudut. Ya udah, tak ambil ini sudutnya theta, gitu loh, ya. Jadi yang dalamnya ini kan sudut. Oke, sudut, tak ambil sudut. Ini artinya apa? Jadinya sekarang ini. Ini itu artinya cos theta sama dengan x, kayak gitu, ya. Ngerti? Oke, udah pada absensi belum? Belum keluar Pak dari tadi. Siapa bilang? Aduh. Mana sih? Ini bukan. Ini matematik. Sekarang hari apa? Kamis. Tanggal 29. Udah kok ini dulu. Udah ada Samsudin gitu. Ya, oh iya ini belum diaktifkan. Ya udahlah, sepanjang hari lah ya. Oke, sekarang silakan absen dan kita akan istirahat sampai jam 12:05 ya. Punya bekal untuk di hari di kemudian hari ketika menjelang UAS itu kamu melihat kayak gini tuh udah nggak takut. Ini apa ini? Ini sin something gitu kan? Kamu bilang dalam hatimu bilang ini sin something. Somethingnya ini kan sudut pastinya, ya kan? Kalau sudut ya tak ganti aja dengan theta. Nah, kayak gitu logikanya. Ya, yang sudutnya saya ganti dengan theta. Lah ini tuh artinya apa? Ini tadinya cos theta sama dengan x. Ini dia. Ya, sekarang saya sudah punya
cos theta. Tadinya ini apa? Sin theta ini. Nah, kalau targetmu mencari sin theta sudah diketahui cos, maka gunakan rumus Pitagoras lah ya. Kemudian sinnya itu ketemu nih, dia jeder di sini. Ya, cos theta-nya apa? Cos theta-nya ya ini tadi, ya ini dia cos theta sama dengan x. Jadi ini x kuadrat. Sin theta-nya itu ya ini dia. Theta-nya kan ini. Udah ketemu ini, sampai sini udah ketemu, ya. Sampai sini sudah ketemu. Ini lihat nih, ya. Ini lihat nih, cos theta-nya sudah ketemu. Ini Pak kok dipersulit kayak gitu? Tidak dipersulit, nanti ketika Anda membutuhkan menghitung integral, ini tuh akan menolong Anda. Ya, silahkan beristirahat. Nanti kita akan masuk lagi jam 12:05. Oke. Sama dengan cos min 1x, artinya cos theta sama dengan x. Kayak gitulah ya. Kemudian pakai rumus Pitagoras yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 itu, kamu bisa mendapatkan ini itu adalah cos theta. Ya, ini x kuadrat itu adalah cos theta. Jadi gampang ya. Jangan dibikin ini misterius lah. Ya Pak, ini semula menakutkan ya, ada sin, ada cos, inverse, aduh, beda sulit. Nah, matematik itu kalau kita sudah punya ilmunya dari awal, itu lama-lama tidak sulit kayak gitu. Ya, buat yang nggak biasa berpikir matematik seperti itu ya, apalagi yang dihafal ya, siapa yang menghafal sulit mengikuti kuliah selanjutnya. Nah, ini masih TPB aja, Anda akan merasakan betapa sulitnya mengikuti pelajaran berikutnya. Kalau dari awal kita terbiasa menghafal, jangan menghafal, paham, gitulah ya. Sekarang yang kosin ini harusnya ada minusnya ya. Ini harusnya ada minusnya supaya sudutnya itu pas dengan yang tadi itu loh, yang temanmu bilang domain-domain itu, ya, seperti itu. Tuh kayaknya yang temanmu yang ngomongin domain-domain tadi itu cocoknya masuk matematik itu, ya. Orang yang teliti seperti itu tuh cocoknya di prodi matematik. Salah jurusan jadi masuk ST, ya, masuk informatik itu salah jurusan banget. Masuk matematik pas itu, ya. Di antara semua prodi mungkin yang paling cepat dapat pekerjaan ke prodi matematik, ya. Terutama di sektor keuangan, ya. Di sektor keuangan dia, wah, luar biasa itu perusahaan dari prodi matematik. Oke, toh nantinya kamu akan masuk ke sektor keuangan juga kalau dulu. Sepinter elektronya, sepinter apapun, informatika sepinter apapun, ujung-ujungnya kamu akan jadi sektor keuangan. Nah, padahal ada cara lain yang mudah, murah ya. Mungkin satu-satunya prodi yang bikin tugas akhir dengan cara murah itu ya itu matematik barangkali ya. Kalau fisika, kimia kan harus beli alatnya, harus beli kimianya. Kalau di kimia atau harus beli alatnya, kalau harus ada alatnya segala macam. Kalau di elektro atau kalau di mungkin informatik agak murah juga ya. Cuman perlu komputer kali ya. Matematik juga mungkin mirip informatik. Tapi kalau elektro mungkin kamu harus merancang alat segala macam mungkin. Aku nggak tahu loh ya. Oke, yang kosin caranya gampang. Ini cos sudut kan ininya pasti. Nah ini sudut dikasih nama theta aja. Ya kalau ini saya kasih nama theta, maka sin theta sama dengan x kayak gitu aja. Ya, kemudian pakai Pitagoras lagi, kamu akan ketemu dengan seperti ini. Oke, lakukan aja. Ya minus tapi sininya ya. Tadi kan ada plus minus. Nah ini yang diambil yang negatifnya terkait dengan domain dari inverse-nya itu tadi. Oke. Kemudian ini juga, ini berarti theta ini. Nah, theta inverse x sama dengan x. Nah, itu artinya tangen theta sama dengan x. Nah, hubungan theta dengan sek kan ya gampang lah. Dari rumus Pitagoras sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 semuanya dibagi dengan cos. Nah, nanti akan ada hubungan antara tangen dan sekan, nanti ketemu ini, jeder kayak gitu ya. Jangan dihafal, jangan Loh, kalau udah terlanjur hafal masa harus dilupakan Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kamu latihan soal udah banyak, kemudian hafal sendiri, no problem. Ya, tapi kalau kamu nggak pernah ngecain soal dan ini kamu hafalkan, sengsaranya hidup sengsara-sengsaranya. Ya, ini juga ya. Ini kapan kita pakai minus, kapan pakai plus adalah ini kalau mau dilihat selintas seperti ini kira-kira wajahnya ya. Kira-kira wajahnya seperti ini.
Kok ini sih? Kok ini sih? Kok ini sih? Oh iya, betul ini. Nah, ini dia. Ya, sekan. Oh, pokoknya hasilnya seperti inilah, ya. Dilakukan aja. Ini X sama dengan sekan. Nah, ini dia. Tadi mana tuh? Yang ini buka aja kalau kamu berminat. Ya, kita akan buktikan ini kan. Lakukan aja. Sekan itu adalah theta. Oke, sekan sama dengan theta. Terus menurut Pythagoras tadi itu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama itu dapatnya ini kan semuanya dibagi dengan cosinus gitu kan ya. Kemudian tangennya ketemu jeder, ketemu tangan jadi ini ada plus minus, kapan pakai plus, kapan pakai minus. Ya. Jadi kalau kapan pakai plus minusnya kamu analisis saja dari sini. Ya. Nanti kamu akan jadi kalau ini yang lebih kecil min 1, itunya yang negatif, kalau ininya ya kamu teliti sendiri. Oke, petunjuknya sudah ada. Oke, apalagi? Oke, ini akan kita gunakan untuk menghitung turunan inverse trigonometri. Kalau turunannya sudah tahu, maka nanti integralnya juga tahu. Ya, integralnya juga tahu. Oke, kita tempuh perjalanan, kita akan turunkan dulu fungsi dari inverse. Ya, turunkan dari inverse fungsi. Ini dia. Ini dia. Ada fungsi sinus diinverskan kemudian diturunkan. Hasilnya adalah coba lihat. Ini kan sesuatu something ini. Ini kan ada kaitannya dengan apa? Ini ada kaitannya dengan sin arcus cosinus x kayak gitu. Ya. Ini loh terkait dengan yang ini. Nah, ini dia. Sin arcus cosinus x. Nah, 1 min x kuadrat ini dia muncul nih sekarang, ya. Ini dia turunannya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ini dia, ya. Ini dia buktinya. Jadi yang arcus itu biasanya diganti dengan sudutnya dulu. Nah, di sini sudutnya biasanya theta kan? Oh, enggak theta sih, Pak. Ya terserah lah, mau theta boleh, mau y boleh, ya. Oke, mau theta boleh, y boleh. Sehingga ini artinya apa ini? Persamaan ini artinya apa? Artinya sin y sama dengan x gitu kan? Yang ini itu, ya, yang ini itu artinya sin y sama dengan x. Nah, ini di bawahnya sin y sama dengan x. Ya. Nah, ruas kiri dan kanan turunkan sekarang. Targetmu itu, oh, ini dikasih nama y, kenapa nggak theta? Karena ini akan diturunkan kan? Jadi ini akan jadi y aksen nantinya. Ini kalau diturunkan kan jadi x diturunkan sama dengan 1. Lah sin y diturunkan terhadap x jadinya apa? Sama dengan cos y kalikan dengan turunan dari y. Ya, turunan dari y-nya itu ya y aksen. Nah, kayak gitu kan? Ini dia, turunkan terhadap x. Ini dia, jadinya y aksen yang saya bilang tadi. Ini yang mau kita cari. Nah, y aksen itu sama dengan 1 per cos y. Nah, y aksen itu sama dengan 1 per cos y. Nah, cos y itu apa? Y itu sin kan? Ya, y itu adalah sin. Ini dia, y itu sama dengan sin. Lah, yang ini kan tadi sudah dapat. Yang minus-minus tadi itu, ya. Yang minus-minus tadi itu, ini harusnya ada minusnya ini, ya. Harusnya ada minusnya yang tadi itu. Oke. Ya. Sudah, ya. Kalau sudah, Anda akan menyadari kenapa dia perlu diajarkan ini dulu, ya. Kenapa perlu diajarkan ini dulu. Ya, ini tuh kenapa perlu diajarkan dulu? Yang ini loh. Nah, ini dia. Ya. Nah, yang barusan kita pakai kan yang ini, ya. Yang barusan kita pakai yang ini. Tapi paling tidak, ya, paling tidak bekal kita untuk mengetahui itu dari sini. Ya. Bekalnya dari sini, kemudian kita bisa tahu. Ya. Ini kalau ini kamu hafalkan, sengsara. Ya, karena itu jangan dihafalkan. Oke. Jangan dihafalkan. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia ada 1 min x kuadrat itu ada hubungannya dengan yang tadi itu. Ini kan ada hubungannya dengan cos sin gitu kan ya, atau sin cos gitu loh. Terserah nantinya positif atau negatif, ya. Nah, kalau sudah kalau ini saya integralkan, yang ini saya integralkan, ya. Coba lihat nih. Ruas kiri ini saya integralkan. Kemudian yang luas kanan saya integralkan, maka Anda akan mendapatkan integral ini kan luas kanannya. Luas kirinya apa integral dari ini? Ya ini inverse x gitu loh. Ini inverse x. Wah, nikmatnya bukan main ini. Ya, nikmatnya bukan main. Ya,
Asik sekali ini. Ya, ini boleh nggak Pak dihafalkan kalau gitu Pak? Ya ini asal kamu tahu nenek moyangnya itu dari turunan dari sin, ya. Kalau turunan sudah, anti turunan dari ini kan sama dengan yang kanan ini anti turunannya, ya. Yang ini adalah integralnya. Jadi kalau Anda melihat integral bentuknya seperti ini, langsung tembak dengan sin min x kayak gitu. Kalau saya sih, ya, kalau saya mendingan x-nya saya misalkan sama dengan sin x, gitu, ya. Bisa nggak kalau x-nya sama dengan sin x? Bisa aja. Ya, jadi y sama dengan sin x atau x sama dengan arcus sin y, kayak gitu, ya. Jadi ini x kuadrat itu sama dengan sin theta, ya. Nanti dx jadi gimana? Lanjutkan aja. Nanti akan di atas dan di bawah akan saling mencoret, kamu akan ketemu ini, ya. Daripada menghafal ini. Aku ngajarkan mahasiswa, peragain Pak, peragain, ya. Peragain, ya. Peragain. Ini dia yang saya bicarakan itu adalah ini dia. Lihat nih, jangan kedip ya. Kalau kedip berbahaya. Ini aja yang banyak. Aduh. Nih, kita mau mengintegralkan 1 square root 1 min x kuadrat dx. Coba lihat, jangan kedip. Ya, jangan kedip. Katanya gimana tadi saya bilang? Nah, ini saya asumsikan. X sama dengan sin theta. Ya. Setuju nggak? Atau dari sini kita bisa dapat ini kan, bahwa theta itu sama dengan sin min 1. Gitu kan? Ya. Aduh Pak, bikin pusing aja Bapak ini nambah-nambah gini. Aduh gimana nih supaya ini jangan dimunculkan dulu. Oke, kita munculkan belakangan supaya tidak terlalu rumit Pak kalau dipanjang-panjangkan gitu. Oke, sekarang kita turunkan dx sama dengan apa jadinya nih? Dx d theta dulu, ya. Dx di ngomong sih fraction. Nah, dx d theta itu sama dengan cos x. Ya, sama dengan cos x, betul enggak? Betul lah, ya. Kemudian dx-nya sama dengan apa? Cos theta. Ini apa ini? D theta. Oke, sudah? Kalau sudah, yang atas ini saya ganti ini. Jadi lihat kebunku. Ya, dx sama dengan apa? Tadi sama dengan dx sama dengan cos theta. Oke, tak tuliskan cos theta. Kapok kamu, ya. Ini adalah cos theta, d theta-nya di sini, ya. Ya ini dia, cos theta d theta. Gitu kan? Cos theta d theta. Gitu. Ya. Nah, terus bawahnya jadi apa ini, Pak? Bawahnya itu adalah bawahnya itu adalah root 1 min x-nya apa tadi? X-nya sama dengan sin. Ini akan sama dengan sin kuadrat theta. Ya, sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu kan sama dengan cos, Pak. Ya, nikmatnya bukan main, ya. Jadi yang sini tadinya ada cos theta, ya. Sini akan ada square root cos kuadrat theta. Nikmatnya bukan main. Ini sama dengan apa ini? Kok sama dengan terus gitu Pak? Pusing lihatnya Pak. Ke bawah aja, biar kelihatan sama dengannya. Boleh. Ya. Tapi Anda tahu ya bahwa X-nya ini X kuadrat yang ini itu, ya, X-nya itu saya ganti dengan sin theta di bawah ini, ya. Nah ini kan cos dibagi dengan cos kan sama dengan 1. Ya. Jadi ini tinggal apa? Tinggal theta aja. Kalau tinggal theta jadinya apa, Pak? Ya tinggal theta sama dengan sin konstanta, gitu kan? Nah, theta sama dengan apa? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa theta itu sama dengan apa tadi? Theta itu sama dengan sin arcus y x, sin arcus x. Ya. Jadi ini
Kalau ini theta itu sama dengan sin arcus X, maka ini tak angkut ke atas sini. Jeder, ini diangkut ke atas. Jeder, tambah C. Apa saya perlu menghafal? Tidak perlu menghafal at all. Melihat kayak gini, mata saya langsung lihat, oh itu tuh sin inverse. Caranya gimana? X-nya. Ya ini kan, kalau rumus Pythagoras sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti ini sama dengan minus cos boleh, minus sin boleh, kayak gitu. Suka-suka Anda. Ya, suka-suka Anda. Nah, ini kalau ininya, Pak, ini kalau saya ganti dengan cos boleh, Pak. Ya, nanti kalau diturunkan jadi ada minus di sini. Karena itu harus ada minus nantinya di sini, ya. Ada minusnya nantinya. Oke, enaknya pakai sin aja. Boleh. Ya. Jadi yang tadi saya peroleh itu tidak usah dihafal juga boleh. Bahwa yang kayak gini itu, alah, ya, ini kan dihasilkan oleh buku. Tapi kita bisa menempuh cara lain yang lebih gampang untuk menurunkan ini. Ya, bukan menurunkan, menghitung integralnya. Kalau menurunkannya kita pakai kosin atau sin cos tadi yang dibalik-balik itu, ya, untuk menurunkan ini. Tapi memang ini hasilnya ini kan kalau saya kedua sisi ini saya integralkan kan berarti saya lagi mencari antiderivatifnya. Nah, kalau sekedar antiderivatif yang sebelah kanan itu kan integral ini kan, integral yang ini. Nah, kalau sekedar mau menghitung integral yang ini kan gampang kan. Kalau sekedar mau menghitung integral ini kan gampang, barusan saya peragakan. X-nya aja ini ganti, X-nya itu ganti sin theta atau cos theta. Terserah kamu. Sama aja hasilnya. Ya. Yang gampangnya tadi pakai sin, ya, supaya hasilnya cos dengan cos dicoret. Kalau sin dengan sin dicoret juga boleh, tapi akan muncul negatif nanti karena turunan dari cos itu akan negatif. Karena itu ini itu tadi ada negatifnya. Kalau untuk yang cos ya di sini ada negatifnya. Oke, ya, gampang ya, gampang gitu loh, ya, segampang itu. Yang lainnya gampang itu kan. Kalau yang cos ada negatifnya nih, yang tanggen ada kayak gini. Ini bedanya. Jadi yang perlu kamu bedakan yang A dan B aja, A dan C aja. Yang perlu kamu bedakan yaitu tanda plus dan tanda minus dan tanda plus. Nah, kalau plus itu kan modalmu itu rumus Pythagoras, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kalau ini ada plus, itu berarti ruas kiri dan kanan saya bagi dengan cos, gitu kan. Nanti kan hasilnya 1 tambah cos tambah sekan, gitu kan ya. Nah, kayak gitu. 1 tambah tanggen dulu, 1 tambah tanggen sama dengan kosekan gitu loh. Sama dengan sekan kan, aduh, ngomongnya belepotan. Ini lihat nih, ya. Kok ini sih? Nih, sin kuadrat aja lah, atau mau theta. Kalau theta tangan saya harus banyak ngetiknya, ya. Ini dikuadratkan sama dengan 1 kan, ya. Nah, ini kalau kedua kiri dan kanan saya bagi dengan cos, ya, yang sini akan menjadi tanggen, ya, tanggen theta tambah 1 sama dengan 1 dibagi cos sama dengan sekan, ya, sek, seperti itu, sek theta. Tapi ini kuadrat dong, Pak. Oh iya, kuadrat. Oke. Turuti aja. Ini kuadrat juga. Ya. Kuadrat juga. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang tadi integral apa tadi itu? Ya. Nah, bukan. Yang ini kalau ada integral seperti ini, ya. Ini saya ulangi lagi ini, ya. Ini saya ulangi untuk kasus yang 1 plus theta kuadrat. Nah, ini dia. Kok di sini sih? Di sini. Nah, sini apa? Sini 1 aja, ya. Dx. Nah, ini caranya gimana, Pak? Caranya seperti ini. X akan saya misalkan sama dengan apa? Dari ini, lihat nih. Yang ada plus 1-nya. Yang ada plus 1-nya itu adalah tanggen, Pak. Atau kotanggen juga boleh. Nah, saya pilih tanggen aja lah ya. Jadi ini adalah tanggen theta. Nah, ya. Nah, tinggal diturunkan. Dx-nya jadi sama dengan apa? Tanggen theta itu kalau diturunkan apa? Sek tanggen kan? Tanggen theta dikalikan dengan sekan dari theta gitu kan? Betul nggak? Sekan dari theta. Betul nggak?
Nah, ya. Jadi dx itu sama dengan seperti itu. Nah, ini tinggal diintegralkan jeder kayak gitu kan. Nah, yang atasnya itu tak angkut ke atas nih, ya. Tak angkut ke atas, ya. Jadi begini. Nah, di sini ada d theta gitu, ya. Yang bawahnya jadi apa ini, Pak? Yang bawahnya jadi sekant kuadrat. Ini kan 1 plus e kuadrat itu kan sekant kuadrat. Oke, ini adalah sekda. Sekda Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat. Nah ini sekant dengan sekant akan hilang nantinya. Ya, ini akan hilang. Ya, jadi sekant ini dengan sekant ini hilang kan? Asalkan tidak nol ya. Oke, jadi tinggal tanggen. Tinggal tanggen theta, d theta. Ini sulit ya Pak, integral siapa bilang integral tanggen sulit, suka bercanda deh kamu. Ya, suka bercanda. Enggak sulit. Tanggen theta itu ya sin per cos lah, ya. Ini adalah sama dengan integral fraction, ini adalah sin theta plus cos theta gitu kan. Nikmat sekali ini. Kemudian saya bisa pakai U sama dengan cos theta atau U sama dengan cos theta. U sama dengan cos theta. DU-nya jadi gimana? DU-nya sama dengan min sin theta. Ya. Min sin theta d theta. Kayak gitu ya. Jadi ini yang sininya kan, ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Ada minusnya. Gitu kan ya. Ini sin theta itu sama dengan ini jadi DU kan ya. Ya, ini DU nih. Nah, ini kan DU sama dengan min sin theta. Nah, ini kan sin theta aja. Ini ada minusnya udah tak keluarin ini, ya. Cos theta jadi apa? Ini jadi U. Masa kayak gini nggak ngerti? Teruskan aja. Ini kan sama log U gitu kan? Ya kan? Ini sama dengan log U. Ini sama dengan log U. Ya, sama dengan log U. U itu apa? Itu dia. U itu apa? U itu adalah ya. U itu adalah cos theta. Jadi ini itu sama dengan minus log cos theta. Gitu ya. Ya kalau mau pantas dikasih kurung. Gitu nikmat ya. Cos theta apa, Pak? Cos theta apa ya? Ya ini tetanya aja, ditembak tetanya, ya. Tembak tetanya. Nah, tetanya apa ini? Theta sama dengan arcus tanggen X. Nah, ya. Jadi theta sama dengan tanggen min 1 X gitu loh. Ini dia. Ya, kalau sudah ini tinggal diginikan aja. Min log cos X-nya apa jadinya? Ya cos theta-nya dimasukkan. Ya, ini itu adalah tanggen pangkat min 1 X gitu. Ya. Sampai sini sebetulnya tugas sudah selesai, tapi cos tanggen itu mungkin ada bentuknya sendiri, ya. Mungkin ada bentuknya sendiri. Aku lupa. Ya. Tadi ada hubungan antara cos, ini harusnya kosekan ya atau sekan ya. Ya nggak pedulilah apa aja, pokoknya sampai sini solusi sudah selesai. Ya, saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Mungkin hasilnya beda ya. Mungkin saya ada salahnya juga sih. Mungkin ada salahnya. Coba kita bandingkan dengan hasil yang ada di buku. Ya, mana yang ada di buku? Ini ya. Kalau diintegral, cuma tanggen kok Pak. Tanggen min X. Ya, saya tadi jawabannya apa? Seharusnya yang integralnya nggak pakai akar di bawahnya, Pak. Kenapa? Nggak perlu pakai akar di bawahnya, Pak. Yang mana? Yang ini? Yang
integral sebelah kiri itu Pak. Salah. Integral sebelah kiri. Coba balik ke Pak Warsoma itu Pak. Warsoma, ini. Itu Ini ada yang kok. C itu beda nih Pak. Oh, tanpa akar ya? Ya. Oh, ini ada akar dong harusnya. Harus ada akar nih. Karena ini adalah anti derivatif dari yang kanan ini salah. Kalau ngikut buku yang kiri salah Pak. Tidak ada akar. Iya Pak. Oh ya enggak, Anda bercanda ini. Ya pakai dong, ya. Oke. Oh nggak pakai akar ya? Bentar dulu, pakai akar nggak? Jadi salah ini. Oh, Anda harus hitung sendiri ya. Cara ngitungnya seperti ketika Anda ngitung yang ini ya. Ketika Anda turunkan yang ini, ya. Jadi ini katakanlah nggak ada akarnya. Tapi paling tidak kalau ada akarnya pun kamu udah terlanjur bisa. Ini dia ya. Enaknya ilmu kita itu, kalau kita bisa nurunkan, nggak takut ada akarnya atau tidak ada akarnya, aku tetap bisa. Gitu nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Aku tetap bisa. Ya. Nikmat sekali. Oh iya, ini kalau nggak ada akarnya ya. Ini sekan ini dengan ini apa? Kalau nggak ada akarnya kan sekan kuadrat, ya. Sekan per sekan kuadrat kan jadi sepersekan, ya. Sepersekan itu akan menghilangkan. Sepersekan itu adalah cos ya. Cos tangen per cos jadi sin. Jadi integral sin nantinya. Ya. Alah, pokoknya sekarang kalau ada akarnya pun aku tetap bisa menghitungnya. Itu aja yang penting, ya. Jadi kalau ada integral yang ada akarnya, prosedurnya seperti yang saya turunkan di bawah ini, ya. Langsung kamu isolir. Ini x kuadrat itu datangnya dari mana ini? Itu datangnya adalah dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, gitu aja. Kalau ada 1 min x kuadrat, gimana ini? Oh, itu datangnya tetap dari sumber ya sama. Jadi satu-satunya rumus yang saya boleh kamu hafalkan itu adalah rumus Pitagoras, ya. Rumus Pitagoras dibawa ke trigonometri, itu kemana-mana itu, ya. Anda saksikan betapa perkasanya itu rumus Pitagoras, ya. Betapa perkasanya. Tentu ini yang begini itu nggak akan diajarkan di SMA kan, terlaluan tuh, sadis namanya, ya. Ilmu itu nggak boleh dipaksakan di luar urutan ilmunya. Nggak boleh. Bisa aja Pak, siswa suruh ngapalin di SMA bisa aja Pak. Untuk apa ngapalin nggak paham? Mendingan sedikit tapi ngerti, paham. Kayak gitu. Itu prinsip saya itu. SMA itu nggak usah jajar banyak-banyak asal Pitagoras diubek-ubek. Ya, Pitagoras aja diubek-ubek. Kok gitu? Nah iya, nanti ketika belajar kalkulus, Pitagoras terus, ya. Anda saksikan betapa perkasanya itu Pitagoras. Dari awal kita sudah mulai dengan Pitagoras, sekarang masuk ke sini Pitagoras lagi. Ya, jadi pokoknya kalau ada trigonometri, kamu ingatnya rumus Pitagoras saja. Karena ada sudut-sudut segitiga-segitiga yang terbentuk oleh trigonometri. Itu kan sinus itu kan sisi hadap per sisi miring gitu kan. Itu kan dari segitiga siku-siku gitu kan. Segitiga siku-siku itu ada kaitan dengan Pitagoras. Wassalam. Ya, seperti itu. Ini dia. Kita mengandalkan ini itu adalah kalau di Pitagorasnya trigonometri, ini itu adalah 1 plus tangen kuadrat X. Perjalanan dimulai deh. Ya, jadi X sama dengan tangen theta. Ya, it doesn't matter lah di sini ada akarnya atau tidak, perjalananmu akan nyampe ke tempat tujuan. Ya, perjalananmu akan nyampe ke tempat tujuan. Ya, oke deh. Oke. Ya, tapi paling tidak kamu tahu caranya ya, walaupun beda dengan yang ada di buku, it doesn't matter lah. Ini mau dikasih akar atau tidak ya. Kalau di buku tidak ada akarnya, kamu tempuh perjalanan sendiri. Ya, bahwa ini itu sama dengan tangen, ya mulai aja ini sama dengan tangen theta. Ya, lakukan perjalanan. Der. Nanti akan ketemu tiba-tiba ketemu kayak gini. Inilah tetanya. Ini kan. Ini X kuadrat sama dengan tangen theta kan. Ini akan keluar nanti sama dengan tetanya persis seperti ini. Seperti ini persis keluarnya theta. Kayak gitu loh. Ya. Kalau yang tadi 1 plus itu yang tidak pakai akar, itu di sini juga akan keluarnya theta. Nah, tetanya apa sekarang? Tetanya adalah tangen
Tangen inverse X. Ngerti nggak maksudnya? Ya, seperti ini. Akan muncul theta. Ya, theta itu apa, Pak? Theta itu dari sini. X sama dengan sinus theta. Yaitu X sama dengan sin inverse. Nah, kayak gitu. Ya, indah ya. Indahnya kalau kita paham. Indahnya kalau kita paham. Kalau nggak paham ini semua akan dihafal. Aduh, sengsaranya. Ya, aduh. Aku disuruh ngapalkan gini, nggak mau saya. Ya, aku turunkan sejenak ini aku bisa. Kayak gitulah ya. Aku turunkan sejenak semuanya itu. Asal kamu tahu langkahnya itu, kamu masuk ke ruang ujian tuh, aku tahu semua caranya. Nah, kayak gitu ya. Kan jadi lambat, Pak. Lambat paling beda 30 detik mungkin untuk menurunkan segini. Kamu nyampe. Kalau kamu terlatih, di tengah jalan belum selesai pun kamu udah tahu hasilnya harusnya gimana. Kayak gitu loh. Ya, ketika menurunkan tuh, oh hasilnya ini. Kayak gitu loh. Ya, kalau sudah terlatih. Ya, itu manfaatnya kalau Anda terbiasa turunkan sendiri, kayak gitu ya. Oke. Ini soal-soalnya. Sekarang kita akan belajar fungsi hiperbolik. Nah, ini kan kayak fungsi yang tadi juga. Nanti inversinya juga seperti tadi ya. Cuman definisinya aja ya. Definisinya sinus hiperbolik itu adalah EX min EX. Nah, turunannya gimana? Turunannya bisa kita hitung. Ini cos-nya itu seperti ini. Ini definisi loh ya. Kenapa Pak Ruwaskiri sama dengan orang definisi kok ya? Tangennya gimana? Nah ya. Tapi ini kalau dikuadratkan ya, ininya minus ini kalau dikuadratkan ya. Ininya minus ya. Itu dulu ya. Oke. Nah sekarang sinus X dan segala macamnya itu ya. Sinus X. Nah ini kalau yang sinus kan pakai lingkaran ini, tapi kalau kosinus yang ini itu pakainya ini apa namanya? Hiperbol ya atau parabol. Hiperbol lah ya, ada dua soalnya ya. Nah, ini nilainya juga dari min tak hingga sampai tak hingga kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu nilai cosnya itu tadi. Oke. Ini ada cosnya, ini ada sinnya, kayak gitulah kira-kira ya. Oke, kemudian ini sifat-sifatnya bahwa sin itu fungsi ganjil, cos fungsi genap, hampir sama lah dengan sinus kosinus biasa ya. Monotonnya sinus itu naik terus, sedangkan cosnya itu turun, naik, ya di daerah negatif dia turun. Nah ini ya, nanti kalau kamu belajar deep learning itu kita akan pakai yang tanggal hiperbol, ya nanti ada manfaatnya. Tanggal hiperbol itu ya sinus dibagi cos gitu aja, ya yang ini loh. Belum muncul ya tanggal hiperbolnya. Nanti tanggal hiperbol itu sinus dibagi cosinus itu di deep learning banyak dipakai karena dia punya sifat yang nilainya sama dengan dari min 1 sampai 1. Nah, kayak gitu ya. Indah jadinya ya dari min 1 sampai 1. Jadi kalau ada variabel ujungnya itu nilainya dari min 1 sampai 1, kita pakai fungsi tanggal hiperbol itu lebih cepat nyampe tujuannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini soal cekung segala kamu cek sendiri dengan turunan kedua segala macam ya. Nah, ini turunannya kan tinggal di atas diturunkan, bawah diturunkan gitu kan kalau tangen ya. Kotangen, sekan, kosekan. Ini definisinya dulu. Tapi kalau turunannya, nah ini sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya dari tadi itu sin kuadrat dikurangi cos kuadrat hiperbol sama dengan 1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita akan belajar turunannya segala macam ya. Turunan dari sin hiperbol gimana turunannya? Ya turunkan sendiri aja, masa turunkan gini nggak bisa sih ya. Atas diturunkan gimana nih? Ini kan atas diturunkan kan E pangkat X. Kemudian ini diturunkan jadi gimana? Ini kan jadi plus kan? Ini negatif ini kan akan kena dengan turunannya negatif ini jadi plus. Jadi turunan dari sini X itu adalah cos X gitu. Karena akan sama dengan ini. Ya, turunan dari cos X gimana? Sama dengan sin X. Dua-duanya positif loh. Cosinus diturunkan sin diturunkan cos ya. Tidak minus cos minus sin gitu loh. Ya, tidak minus sin seperti biasanya. Oke. Nah, sekarang ini turunannya nih, ya. Ini turunannya nih, sifat-sifat tangen. Oh, yang tadi turunannya sudah belum yang sinus. Yang sinus turunannya mana? Kok nggak diterangkan sih turunannya sampai lupa ini Pak Warsoma, ya.
turunan dari sinus kosinus yang nggak diturunkan, malah yang sekan kosekan diturunkan, tangen kotangen diturunkan, ini tangen sama dengan sekan. Alah, ini kamu turunkan sendiri aja bisa, ya. Oke, nah sekarang inversnya. Y sin X sama dengan X sin Y. Ya, ini inversnya. Biasa kan? Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, ini dia muncul kayak gini lagi. Muncul kayak gini lagi. Kamu udah tahu rahasianya. Ya, kamu udah tahu rahasianya. Ya, juga dapat dinyatakan sebagai fungsi logaritma. Nah, oke dia. Ya, jadi cos hiperbol X itu sama dengan seperti ini. Ya. Taunya dari mana Pak? Inilah perjalanannya, ya. Biasa. Ini sama dengan, kalau cos ini kan sudut, ya ini sama dengan theta gitu aja. Jadi theta sama dengan, jadi cos theta sama dengan X, kayak gitu juga mulainya, ya. Cos theta sama dengan X. Ya ini dia, ya. Cos theta sama dengan X ya. Di sini bukan cos theta tapi cos Y, kayak gitulah ya. Sedangkan X-nya sendiri kan karena dia sama dengan cos Y, maka per definisi kan bentuknya kayak gini, ya, per definisi. Nah, itu dia. Kemudian diuraikan sampai ketemu Y sama dengan, atau kalikan kedua ruas dengan E pangkat Y, maka Anda akan mendapatkan rumus yang seperti ini. Ini kan persamaan kuadrat ini sampai sini itu, ya. Sehingga nanti E pangkat Y-nya bisa ketemu. Nah, gitu, ya. Ini E pangkat Y-nya ketemu langsung. Kayak gitu, kan? Nah, E pangkat Y itu apa? E pangkat Y-nya itu kan ini, ya. E pangkat Y itu adalah ini. Ya, tinggal ruas kiri dan kanan dilokkan ini. Kalau ini ruas kiri dan kanan dilokkan kan jadi kayak gini, ya. Nah, ini ada plus minusnya, jadi gimana nasibnya? Ya, tinggal dilihat aja kapan ini akan bernilai positif, ini kapan akan bernilai negatif, dan kapan keseluruhannya itu nilainya positif. Kan nggak boleh di bawah 0, log di bawah 0 kan nggak ada. Ya, kayak gitu, ya. Oke. Ya. Oke, jadi Y-nya itu langsung ketemu seperti ini. Nah, Y itu apa sih? Y itu ya ini tadi. Ya, jadi cos ini itu sama dengan ini. Alah, gampang lah. Segampang-gampangnya gampang, ya. Ini tutup aja lah yang sudah-sudah, ya. Ini juga tutup yang sudah-sudah. Ini juga tutup yang sudah-sudah. Ini juga tutup yang sudah-sudah. Yang barusan itu adalah yang ini, ya. Jadi kita sudah bisa buktikan bahwa malah catatannya jadi hilang. Di mana ini catatannya? Catatannya kok ditutup sih? Nah, kacau deh. Buka lagi. Ini ya. Nah, ini dia, ya, fungsi hiperbolik. Ya. Oke. Jadi dari sini kamu mendapatkan turunan dari sini, ini turunkan aja, cos turunkan aja, ya. Demikian pula ketika Anda mau membahas invest-investnya yang seperti ini, ya. Kalau ini Anda udah tahu, ya, maka turunannya juga bisa kita turunan dari ini apa, turunan dari ini apa, turunan dari ini apa. Nanti Anda bisa mencari nanti turunannya. Ya, ini lihat turunannya ini, ya. Coba lihat nih, ya. Ini bentuknya kok X kuadrat plus 1. Yang tadi ada 1 plus X. Oh, yang ini ada akarnya, ya. Tadi kita udah nurunkan tuh, ya. Tadi kita sudah nurunkan yang seperti ini, yang ada akarnya. Oke, kita sudah nurunkan yang ada akarnya. Coba integralnya jadi kayak apa? Ya, integralnya jadi sin inverse, Pak, ya. Integralnya jadi sin inverse. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan turunannya, ya, maka Anda bisa mendapatkan anti turunannya. Ya. Caranya sama seperti tadi, ya. Caranya sama seperti yang trigonometri. Nggak usah saya ulangi satu persatu. Ya, nanti tambah bingung. Mendingan kamu coba sendiri. Ya, coba sendiri, ini turunkan, ya. Tapi coba kalau kamu harus ngapalkan semuanya, ada 4 biji ini turunannya, dihafalkan. Ini ada 4 biji, dihafalkan. Ini ada kayak ginian dihafalkan juga. Iseng banget, ya. Kalau modalmu itu menghafalkan, yang tidak perlu kayak gini itu dihafalkan. Ya, ini apaan yang gini itu kan nggak perlu dihafalkan harusnya. Ini pengertian ini, ya. Ini fungsi dengan inversnya, kayak gitu aja, ya. Tapi karena aku nggak ngerti, ini dihafalkan lagi coba. Alangkah, semua ini dihafalkan, setiap ada persamaan dihafalkan, ada persamaan dihafalkan.
kapan kamu akan bahagia hidupnya? Ya, aduh, ya paling-paling yang perlu dihafalkan sin dan cos ini aja udah, ya, sin tangen kotangennya, ya kalau kamu tahu sin cosnya itu tinggal dipluskan gitu aja. Jadi kamu perlu hafal yang ini aja udah satu, ini aja udah. Selebihnya aku bisa jalan sendiri. Wow, itu dia, ya. Jadi ini adalah siasat-siasat kita. Sebetulnya kalau mencari nilai integral itu yang paling ampuh itu adalah substitusi, ya. Mencari nilai integral yang paling hebat itu adalah substitusi. Ini kan substitusi ini, x sama dengan sin theta, ini kan x ini sama dengan sin theta. Itu kan substitusikan nanti ke atas. Ini udah saya substitusikan nih sekarang ini, ya. Oke. Ya kalau udah disubstitusikan tinggal dihitung aja jeda kayak gitu. Ya. Jadi kalau melihat integral pertama usahakan tidak ingat rumus dulu. Ya. Pertama-tama tidak ingat rumus dulu. Kamu berupaya kamu jalan sendiri. Nah, kayak gitu. Ya, tidak perlu ingat rumus. Ya. Ya, tapi kalau sudah hafal gimana, Pak? Ya, kalau sudah hafal nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada ini kamu langsung sin min 1 ya nggak apa-apa karena kamu sudah sering latihan. Tapi saya ngasih petunjuk, kalau bisa jangan dihafalin. Kamu harus tahu substitusinya apa. Keren sekali kamu. Ya, menghitung integral apa jadi nggak khawatir. Tentu integral yang akan ditanyakan itu adalah integral yang bisa Anda kerjakan. Tidak mungkin ada integral yang nggak bisa dikerjakan. Yang akan ditanyakan. Banyak integral yang nggak bisa dikerjakan. Banyak. Ya, yang nggak bisa dituliskan hasilnya sama dengan apa. Ya, kecuali nanti kalau pakai numerik, ya. Kalau numerik pun terbatas pada integral tertentu, ya. Ada batas bawah dan batas atasnya. Tapi rumus umum itu ada juga jenis-jenis integral yang tidak ada hasil anti turunannya itu nggak ketemu gitu loh, ya. Contohnya pangkat minus setengah x kuadrat nggak akan ketemu semua itu. Jadi kalau saya ingin kamu gagal, saya kasih soal itu aja udah terus kamu kerjakan ya. Biar satu semester mungkin nggak selesai kamu menyelesaikannya. Kecuali kalau kamu membuka buku statistik. Di buku statistik ada itu integral pangkat minus setengah x dx itu ada di buku statistik. Ya, kadang kamu menggunakan kalkulus untuk belajar statistik itu dapat ilmu kalkulus lagi. Wah, kayak gitu. Oh, iya ya. Kayak gitu. Nikmatnya ilmu yang satu berkaitan dengan ilmu yang lainnya itu kayak gitu. Tapi cara inti masuknya itu ya ini, ya. Dan yang paling dasar itu adalah rumus Pythagoras, membayang di semua ininya, ya. Dan itu membuat belajar kalkulus itu harusnya gampang, ya harusnya. Tidak ada satupun rumus yang perlu Anda hafalkan seperti itu, ya. Semuanya ada urutan berpikirnya. Nah, sekarang masalahnya itu mahasiswa itu kadang nggak mau terurut belajarnya. Jadi pelajaran yang minggu lalu belum dipelajari sudah ikut kuliah di minggu berikutnya. Itu dia. Ya, banyak miss-nya dia. Apalagi kalau udah tertunda 5 kuliah nggak pernah dipelajari, dengerin aja kuliah yang nggak akan ngerti. Ya, itu akan ngerti kalau minggu lalu langsung dipahami, langsung kerjain soal-soal. Datang di kuliah minggu berikutnya itu kamu bisa keep update, bisa ngikuti, bisa ngerti. Jangan dikumpulkan sampai 5 kuliah atau 5 minggu baru belajar. Ya, justru kita perlu belajar sekarang itu untuk mengikuti pelajaran minggu berikutnya. Kita perlu belajar sekarang itu untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Seperti itu loh, niatnya ada tutorial, niatnya ada soal-soal. Itu supaya Anda itu, kalau itu tutorial, kamu cuma pasif mendengarkan. Soal-soal kamu tidak kerjakan, maka kuliah berikutnya ya nggak ngerti. Nggak ngertinya itu antara paham dan nggak paham gitu loh. Ya, nanti kuliah berikutnya lagi kayak gitu lagi, antara paham dan nggak paham. Terus sampai 5 kali kuliah atau 6 kali kuliah atau 7 kali kuliah kayak gitu terus. Baru nanti belajar menjelang UTS, baru belajar nanti menjelang UAS, tewas kamu. Ya, kalau banyak bahan yang tidak terurut dipelajarinya. Apalagi kalau kamu cara belajarnya itu ngerjain soal loncat-loncat, ya pelajari dulu teorinya. Kalau loncat-loncat kayak gitu ya, nah belajar teorinya itu seminggu sebelumnya Anda sudah menghabiskan materi yang seminggu sebelumnya itu sudah dikuasai, baru bisa mengikuti pelajaran
Berikutnya kalkulus harusnya diperlakukan seperti itu. Jangan dibaca saja. Ya, pelajaran matematik itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dikerjakan. Cara ngerjakannya gimana? Nah, ini cara ngerjakan saya itu kan kayak gini. Ini kalau ini ya, ini kan semua pekerjaan saya nih. Itu bisa kamu lakukan di kertas HVS yang satu rim itu. Oh, ya. Jadi satu rim kan nggak boleh untuk yang lain, selalu untuk coret-coret kayak gini. Ini coret-coret semua ini. Ya, ini butuh satu rim ini. Ya, untuk coret-coret. Wah, nggak keberatan lah kertas satu rim dipakai asal dapat kayak gitu. Ya. Oke, ini sekarang sudah jam 12.54. Jadi kita akan akhiri kuliah kita. Ya, kita akan ketemu lagi hari Kamis. Tapi sebelum hari Kamis kamu akan ada kuis ya, kalau nggak salah KPR di hari Selasa di jam tutorial. Besok ya dia, besok itu ada kuis di jam tutorial. Kalau nggak salah ya, bener nggak? Bener ya? Iya, Pak. Ya. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih.